warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan adanya taklim, dengan harapan dan doa mudah-mudahan salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya salawat salam semoga senantiasa ditetapkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang telah mampu merubah tatanan peradaban adat jahiliyah dan tatanan sama kita nikmati ini. Yang ketiga kalinya mari kita awali dengan bacaan kitab, mudah-mudahan penting hajat kita semuanya, hajat orang tua, hajat anak-anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniya talaban lillahi bi syafa'ati Rasulillah wa likulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Ma apa? Makna ita'iz zakati, arti ita'uz zakah. Apa arti ita'uz zakah? Mengeluarkan zakat. Jawab, maknahu, adapun maknanya ita'uz zakah, itu ikta'u miqdarin, mengeluarkan ukuran, minal mali, saking bondo, saking harta, lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin.
Soal alaman atas siapa? Alaman atas siapa? Tajibu wajib. Apa sing wajib? Az-zakatu, zakat. Jawab. Ala tujjaril muslimina, wajib atas para pedagang orang muslim. Tujar pedagang al-muslimina muslim. Wa agniyaihim, dan orang-orang kayanya orang muslim. Fis sanati, di dalam setahun, marrotan, sekali saja. Marrotan, sekali saja. Loh, itu aja. Makna bab salat selesai ya, salat selesai. Ini nanti karena pembahasan awal itu arkanul Islam masalahnya. Jadi rukun Islam diselesaikan. Apa arti ita'uz zakah? Arti ita'uz zakah adalah mengeluarkan kira-kiranya atau ukuran dari harta yang diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa kok cuma disebutkan fuqara masakin di situ? Padahal itu asalnya kan 8. Nah, umumnya di Indonesia itu yang ada fuqara dan masakin. Umumnya yang menerima itu. Kalau amil itu nanti kaitannya dengan apa? Zakat fitrah. Tapi kalau kaitan zakat mal ini ya fuqara masakin. Kalau ketentuannya fuqara itu orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya penghasilan tetap, kebutuhannya pun kurang dari apa yang dihasilkan. Fuqara. Kalau masakin rumah masih ada, penghasilan ya kadang enak, kadang orang, tidak mencukupi kebutuhan masakin. Tapi kalau di tempat kita hampir-hampir kalau fuqara mau dibilangin tidak punya rumah ya nyewa, tapi duwe mobil, nggak repot ah. Tempat negeri kita ini, aku tidak punya rumah Pak, saya nggak punya rumah, tidak punya mobil. Dan rumahnya di jauh sana. Terus yang diwajibkan zakat siapa? Tujar, pedagang. Kemudian para agniya berarti termasuk nanti zakat mal situ. Hitungannya setahun cukup sekali. Kalau mungkin dulu ngawalinya pas bulan puasa, ya bulan puasa setahun yang inilah umpamanya dihitung-hitung. Kira-kira uangku ini enak piro, daganganku ini enak piro, ada dihitung-hitung 2,5%. Zakat profesi gitu, gajinya umpamanya setahun 10 juta, setahun sebulan 10 juta.
Berarti kalau 2,5%, berapa? 250.000, gitu. Hitungannya kalau mereka yang punya gaji sampai 10 juta, kalau 2,5% dari 1 jutanya kan 25.000, kali 10 berarti 250. Niku profesi. Sing duwe bangsalan umpamane diitung, sing duwe pintu 10 sak bulane itu umpamanya 1 juta, berarti 10 juta per bulan, 2,5%. Hitungannya mengeluarkan kan setahun dari hasil yang ada itu. Terus gimana umpamanya, Pak, dicicil Pak, nanti kalau di akhir tahun kok berat betul, monggo oleh mawon. Karena biasanya kalau itu ngitung 250.000 kali berapa? Kali setahun 12, ketemu berapa? 3 juta ya. Nah, 3 juta. Nah itu terkadang awal maksudnya apa? Abot, ngetoknya abot. Maka daripada repot-repot, dicicil aja Pak, boleh Pak, boleh. Karena nanti di akhir tahun daripada pas hitungan akhir tahun kalau duitnya harus dibelanjanya kabeh piye ngono. Mendingan dicicilkan demi keselamatan. Yang punya mobil kalau itu hanya dibuat kendaraan tidak zakat. Tapi kalau dibuat nge-Grab, hasilnya harus dihitung. Grab motor itu tumpang tok mboten, tapi kalau buat ngojek ya hasilnya harus dihitung. Makanya tujar, kemudian apa tadi, agniya. Lah umpamanya di Indonesia ini, Indonesia, Samarinda saja. Ini konsisten dengan zakat mal ini yang diberikan. Kalau memang sekarang kan lebih trennya ke Basnas umpamanya ngasihkannya, karena lebih tertib kalau Basnas ngasihkannya itu bisa dikelola kemudian diberikan kepada mereka yang betul-betul itu membutuhkan, tidak hanya konsumtif toh. Kalau zakat fitrah ini dikelola dengan baik, tidak hanya diberikan kepada mereka kadang ya wong sudah cukup meri, wah aku ora dikei. Mungkin di daerah kita itu kadang rasa iri ini enak. Padahal zakat itu kan mengeluarkan bersih diri kita, zakat fitrah khususnya fitrah. Ini ada yang tidak kebagian itu yang ngomel, aku kurang kebagian, mestinya kayak matur suwun ya, matur suwun. Nah yang dikata itu dikelola dengan baik untuk pemberdayaan zakat bahasanya. Orang pengen kerja, saya butuh dodol pentol, dodol sayur, modalnya 1 juta, jelas. Yang saat ini dia itu sebagai mustahik, tapi tahun yang akan datang setidaknya dia sudah menjadi seorang muzaki, menjadi orang yang sudah mengeluarkan zakat. Ini kalau dikelola dengan baik. Tapi terkadang ya itu tadi di daerah kita ini masih ada ketika orang itu punya kemampuan, punya rumah, punya penghasilan, tidak kebagian zakat fitrah wis rada blunder, orang kebagian. Nah itu saya masih dengar ada. Nah mudah-mudahan nanti ke depan tidak ya. Betul-betul ini dibutuhkan untuk orang yang sangat membutuhkan. Jangan yang tidak butuh kemudian kok malah minta, nah, ini kan agak repot. Makanya di Basnas itu selektif banget. Kalaupun itu ada permintaan disurvei, butuh modal berapa itu disurvei. Pertanggungjawaban itu kalau nanti kebetulan ini nanti bisa ditempatkan di Al-Azhar. Mudah-mudahan, tapi saya bocorkan nanti nggak enak ini. Nanti saya ngomong Pak Juni aja. 150 juta dikelola masjid.
Tapi nanti ini pembahasan nanti kelewatan nanti. Itu aja ya. Kemudian apa fadilah yang sekarang terjadi, nanti akan terjadi yang kita masih masuk di bulan puasa, sebentar lagi kita berpikir tentang adanya zakat fitrah. Ini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya'a." Barang siapa yang memberikan sedekah fitrah atau zakat fitrah, maka baginya yang memberikan itu memiliki 10 keistimewaan. Ini kalau dibaca aslinya, man utawi sapane wong iku akto aweh sapa wong sedekah fitri ing sedekah fitrah, kana mongko ana iku lahu tetep ketuwe wong apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Barang siapa memberikan sedekah fitrah atau zakat fitrah akan mendapatkan 10 keistimewaan. 1. Al-awalu yaduru jasaduhu minad dunubi. Yang pertama adalah jasadnya jadi bersih, jadi suci minad dunubi dari dosa. Zakat fitrah itu pembersih dosa. Yang kedua, yuktaku minan nari, dibebaskan dari api neraka. Kalau dibebaskan itu dimerdekakan dari api neraka. Yang ketiga, yasiru saumuhu makbulan. Yasiru dadi apa saumuhu posone wong iku makbulan den trimo. Puasa atau puasa dilakukan di tahun itu diterima berkah adanya sedekah fitrah atau zakat fitrah. Kama qala Hasanul Basri, sebagaimana disampaikan Hasan Basri, inna shadaqatal fitri lisaumi kasadatis sahwi lisolat. Kedudukan zakat fitrah bagi puasa itu seperti kedudukannya sujud sahwi terhadap sholat. Adanya kekurangan, adanya kesalahan yang terjadi di dalam puasa ini ketutup dengan adanya zakat fitrah. Sebagaimana sujud sahwi kan gitu, ada kesalahannya ketika melaksanakan sholat, ini bisa ditutup dengan adanya sujud sahwi. Maka mudah-mudahan Allah berikan cukup rezeki nanti dikala menemukan jusnya bulan Syawal ada nilai lebih. Pertanyaannya apa? Umpamanya di saat nanti harus mengeluarkan zakat fitrah pas tidak ada duit sama sekali, apa zakat fitrah wajib? Ya enggak. Yang dikeluarkan yang enggak ada, utang piutang ora oleh. Karena aslinya mengeluarkan zakat fitrah itu harus menemukan jusnya sawah. Cuma kan bisa dicicil, mencicil. Berarti bayi itu belum lahir masih di perut, ya udah wajib belum nemu jus kan sawah. Udah so ngerasa nih menghirup apa malamnya sawah itu. Lah kemudian pas ada duit nanti setelah Idul Fitri gimana? Ya sudah usah. Semua kewajiban itu kan menemukan jusnya sawah berarti mulai malam lah itu. Kemudian yang keberapa tadi? Nah, yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Istaujaba yastaujibu al-jannah. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu wajib ini masuk surga. Cek penak memang iya, melihat seperti ini kan ya betul memangnya.
yastajibul jannah. Yang kelima, yahruju min qabrihi aminan. Nantinya ketika terjadi hari kiamat, Allah keluarkan dari kubur, dibangkitkannya itu bangkit dalam keadaan yang aman, selamat, dihirup pikuknya di hari kiamat itu. Selamatlah terhadap kuburnya. Yang keenam, yuqbalu ma amila minnal khairati fi tilka sanah. Amal kebaikan di tahun itu diterima sebab adanya zakat fitrah. Mulai Syawal itu kita berbuat amal kebaikan yang kita lakukan, kemudian di tahun akhirnya ini bisa melaksanakan puasa dan zakat fitrah, maka bisa diterima amal di tahun itu. Wasabi'u tajibu lahu syafaati yaumil qiyamah. Rasulullah menjamin ini wajib baginya yang melakukan zakat fitrah apa? Syafaat saya, kata Rasul. Wajib mendapatkan syafaatnya. Yang kedelapan, yamuru ala sirati kal barqil khotif. Orang yang melakukan zakat fitrah nantinya bisa melewati siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar, tidak ada satu rintangan apapun. Yang kesembilan, yurjahu mizanuhu minal hasanati. Timbangan amal kebaikannya nanti akan unggul, akan memenangkan nantinya daripada amal kejelekannya, lebih unjul, lebih tinggi, ataupun lebih berat amal timbangan kebaikannya. Wal asyirun 10 yamhullahu ta'ala ismahu min diwanil asqiya. Yang ke-10, Allah akan hapuskan namanya dari catatan orang-orang yang celaka. Di step karena mengeluarkan zakat fitrah. Maka lagi mudah-mudahan pas momennya ini Ramadan, nantinya bisa melakukan zakat fitrah baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, ataupun siapapun yang menjadi tanggung jawab nafkah di dalamnya. Di situ ada pembantu, ada mbahnya, ada saudaranya. Kalau ikut di keluarga itu yang bertanggung jawab adalah jenengan umpamane, maka jenengan sing wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu permasalahan tambahan dari zakat fitrah tadi. Ada pertanyaan? Ini Mbak Amin tanya, pun duwe bansalan Pak, ngono kira-kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang punya sebelahan rumah mengeluarkan zakat, orang punya 10 hitung 1 tahun. Kalau banyak yang kosong gimana Pak? Yang pertama Hasil Pak, yang dihitung hasilnya Pak. hasilnya. Artinya umpamanya saya gambarkan orangnya punya 10 itu full. Berarti pendapatannya kan full itu. Berarti yang dikata itu 05 Pak, berarti pendapat cuma 5 juta. Ya 5 juta itu udah persennya, berarti berapa? 100 selawe. Yang kedua ini Pak, kalau yang punya yayasan gimana itu cara mengeluarkan zakatnya? Yayasan. Iya, itu kan banyak muridnya, punya pondok lah. Itu gimana cara menghitungnya? Loh yayasan itu kan tidak disewakan. Itu kan rugi. Hah? Usaha dagang ilmu ibaratnya itu. Kemana?
Kan usaha juga itu. Loh, kalau di pesantren itu tidak disamakan dengan adanya rumah sewaan di situ kok. Rasanya banyak juga nanti yang tahu. Lah santrine wakeh duit akeh ngono mikir ya Mas ya. Wah, itu jangan disamakan dengan adanya seorang yang punya usaha apa namanya? Sewaan. Jadi pesantren itu tidak seperti tidak diperjualbelikan kayak di rumah sewa tidak. Dia menampung adanya santri, malah justru itu mereka dibantu setidaknya, dibantu. Tapi kalaupun umpamanya terus yayasan itu punya usaha, akhirnya punya usaha, saking banyak orang yang bantu, kemudian oleh pengelola usaha yayasan itu diberikan satu usaha dagang, satu supermarket yang ada, memang itu pesantren. Ya itulah yang dari supermarket itu yang dikeluarkannya. Kalau hitungan gedungnya enggak dihitung, gedungnya enggak dihitung. Saya mau coba ngeri kalau pondro, usaha meneh, udah kemari, kemari. Itu nggih. Jadi pesantren itu memang dipergunakan untuk menampung santri, dan itu dipergunakan bukan bayar omah. Pun pengen santri bayar itu ya listrik, paling banyu, diadus itu ya makannya. Itu kalau hitungan-hitungan rumah tidak dikomersialkan seperti rumah sewaan yang ada yang umumnya itu. Itu pesantren seperti itu. Dipijit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Pak, tadi Pak mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan zakat dan wajib masuk surga. Bagaimana seandainya banyak orang itu banyak melakukan dosa yang lain? Apakah harus dibersihkan dulu digerakkan baru masuk surga? Bagaimana? Pada akhirnya kalimat adalah wallahu alam bisawab, ya akhirnya. Tapi inilah cara Allah Ta'ala untuk mencurahkan kasih sayangnya, memberikan sayang kepada hambanya. Jadi surga itu yang pernah saya katakan tidak hanya untuk orang baik-baik saja, tapi orang yang tidak baik ketika diampuni dosanya Allah Ta'ala kan sampai surga. Itu kan hak Allah Ta'ala, kita gak orang meri. Ucap penae Pak aku maksiat wae mati mau surga. Kuasa ilahi itu. Gusti Allah itu berhak untuk memberikan kasih sayang kepada hambanya. Kalau Allah menghendaki kayak gambar TV itu maksiat tinggi akhirnya iso mati la ilaha illallah taqwal jannah. Meri, enggak usah meri. Itu kan Gusti Allah yang menghendaki. Jadi kita ya tidak bisa mengukur seperti itu. Di kalimat yang terakhir ya bahwa alam Allah yang Maha tahu gitu aja. Nanti ketika orang itu Pak maksiatnya tinggi, nah, kok terakhirnya tak bermusuh piye? Saya kisahkan dulu, orangnya pemabuk, ya, orangnya pemabuk. Kemudian ketika itu ada majelis taklim, ikut mendengarkan. Kemudian Pak Ustadz mengatakan man sholla ala nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Kan gitu dulu. Barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi dan mengeraskan suaranya, maka wajib baginya surga. Padahal orang itu kan pemabuk. Nah kebetulan mampir di situ dengarkan apa yang disampaikan Pak Ustadznya di situ. Dan kemudian Pak Ustadznya bersolawat dengan mengangkat suaranya dan diikuti oleh jamaah yang ada termasuk dirinya, maka dia mendapatkan syafaat berkah kerasnya suara dan bersolawat.
Maka rahasia inilah yang harus kita cari. Ridhonya Allah itu kan rahasia. Ridhonya itu. Kalau Allah itu menentukan ridhonya terletak di sholatnya, mungkin orang ya guru sholat tok. Tapi demikian enggak. Ridhonya Allah itu sangatlah rahasia. Maka jangan meremehkan sekecil apapun tentang kebaikan yang kita lakukan. Bisa jadi kebaikan yang dilakukan justru itulah yang mengundang ridhonya Allah. Murka juga demikian, murkanya Allah itu rahasia yang terletak dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Maka jangan sekali-kali membilang remeh tentang kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi kemaksiatan yang dibilang remeh itu justru bisa mengundang murkanya Allah. Maka kembalinya itulah Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang berkuasa. Kadang-kadang kita itu tadi kok meri, kok pengen kadang kita itu mikir seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, seandainya masalah jabat tadi ya. Masalah jabat ini kita mendapatkan katakanlah 1 hari 300. Ya kan kita kan tentu belum ada modal, kita belum kita keluarkan juga ya kan. Terus kita dapat 300 itu kan modalnya berapa? Kita belum tahu kan namanya. Maksudnya itu kita sumbang, kita nyumbangkan bagi orang miskin. Jadi kita pendapatan kita masih dikeluarkan zakat kayak itu, Pak. Itu misalnya pendapatan kita itu masih dikeluarkan. Tadi hitungannya kan setahun sekali mengeluarkannya. Oh, setahun, bukan sehari itu ya. Bukan. Itu kalau hati-hati supaya nanti di tahun itu pas akhirnya hitung penghasilan saya yang itu kan hasilnya itu sampai kemana ya, sampai dapat borongan. Wah ternyata alhamdulillah borongannya itu per bulannya hitung-hitung jangan dapat 10 juta per borongannya umpamanya toh. Nah itu kan 10 juta 2,5% tadi kan berapa? 250 kan 250. Itulah yang dikeluarkan. Oh daripada nanti di belakang saya nggak ada uang, mendingan tak cicil disik. Nah itu bisa. Tapi hitungan dari setahun mengeluarkannya itu, kalau hitungan setahun sekali. Tapi gini Pak, kita kan misalnya bahasanya kita nggak nyimpang, gitu kan. Cuma pendapatan kita sekian, segitu. Cuma kita sebagian kita sumbangkan sudah, tapi tetap mengeluarkan ya aja. Walaupun kita nggak nyimpang uangnya. Pak, gimana kalau uangnya itu habis, Pak? Lah, itulah masalahnya. Demi kehati-hatian itu dicicilkan di tiap bulan. Kalau memang itu nanti di akhir tahun merasa berat. Karena awal harus di akhir tahun itu. Bayangkan mengeluarkan 6 juta hasilnya. Kok akeh men yo. Kok akeh men. Ini kan akhir awal. Apa bahasa awal itu? Tapi tetap diniatkan zakat gitu Pak ya. Iya, diniat zakat. Makanya nyicil tadi saya katakan nyicil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustaz mengenai hitungan zakat profesi. Ini misalkan pendapatan 10 juta zakatnya 250.000. Dan bagaimana dengan biaya operasional, contohnya sewa tempat, listrik, air, perbaikan peralatan dan sebagainya. Apakah dari pendapatan langsung diambil zakat 10% atau dikurangi dulu biaya operasional? Lebih singkatnya, pendapatan kotor atau bersih yang diambil zakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sekarang gini, aku ini kan usahaku itu kan sewa rumah setahun sekian. Nah, hitungan jenengan umpamanya pendapatan per bulannya itu 10 juta. 10 juta kali setahun
berarti 120 juta ya. Itu hitungan hasil. Kemudian Pak sewanya ini sekitar 30 juta Pak, 30 juta ya umpamanya. Berarti masih berapa Pak itu? 90 juta. Nah 90 juta itu yang dikeluarkan. Jadi digantung bersihnya. Kalau sampai ngitungnya setahun sekali ya per akhir tahunnya. Tapi untuk kehati-hatian tadi, mendingan daripada keberatan di akhir tahun, ya dicicil di awal bulannya atau per bulannya. Itu lebih hati-hati lagi. Memang aslinya tadi kan fisanati marotan, setiap setahun hanya satu kali, mau profesi kah ataupun zakat zakat tijaroh, zakat mal kan setahun sekali dalam mengeluarkannya. Nah, kalau itu setahun sekali ternyata kok merasa abot, ya mendingan per bulan, hitungan lebih ringan, nyicil. Jadi kalau itu sampai hasilnya 120 juta dalam satu tahun operasional umpamanya sekian, ya hasil bersih itu dipresentasikan 2,5%-nya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, momen Ramadan ini sebaiknya mengenai zakat. Mungkin bisa dianukan kepada mengenai spesifiknya antara zakat dengan sedekah. Yang pertama, yang kedua, mengenai zakat mal dan profesi. Kalau seandainya kita kumpulin dulu banyak tadi kan setahun, terus kita kumpulkan di momen Idul Fitri, nanti kita kumpulkan aja untuk kerabat, untuk anak-anak. Nah, anak-anak ini apakah termasuk orang fakir dan miskin karena tidak punya rumah dan juga tidak punya penghasilan? Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sekarang zakat ini kan dikumpulkan di momen yang terbaik. Ini kan menurut pandangan orang ini puasa. Sebenarnya tidak demikian. Kapan mengawali itu usaha? Katakan di bulannya bulan Rejab, ya nanti di bulan Rejab yang akan datang yang harus dikeluarkan, tidak harus menunggu di bulan puasanya. Nah kebetulan untuk mengawalinya pas puasa, momennya digunakan untuk mengeluarkan seperti itu, ya memang hitungan pas hitungan haul setahun tadi. Nah andai kata itu zakatnya diberikan di bulan puasa, dibagikan kepada anak-anak, itu gimana? Itu beda dengan adanya sedekah. Kalau zakat itu kewajiban, kalau sedekah kan nggak wajib. Jadi zakat itu kewajiban, tapi kalau sedekah itu bukan suatu kewajiban. Dan mestinya yang diberikan kepada anak-anak itu nilainya adalah nilai sedekah. Nah kalau zakat ya hitungan-hitungan tadi wajib. Sedekah kan terserah mau ngasih berapa, itu terserah aja. Jadi kan kalau mamanya anak-anak pas lebaran 5 ribuan semua, itu bukan dihitung nilai zakatnya tapi nilai sedekah. Ya jangan dicampur adukkan, nanti berarti zakat fitrah kita atur seperti gimana? Ya bukan haknya, karena zakat fitrah itu diberikan pada asnaf yang ada. Kalau sedekah siapapun itu bisa diberikan. Kalau sedekah. Nah, sedekah terbaik itu untuk siapa? Sedekah terbaik. Ini kalau kita melihat dari acuan pertama. Sedekah itu ada nilainya 10. Ada nilainya 70. Ada nilainya 700. Ada nilainya 7.000.
Nah, sedekah yang pertama nilai 10 itu adalah kepada seseorang yang tidak ada hubungan sanak kerabat, nilainya 10. Kepethuk orang minta-minta di pasar, kasihlah 10.000. Itu nilainya cuma segitu, 10.000 itu. Dapat 10 kali lipat yang ada. Nah, nilai yang kedua adalah 70, itu adalah diberikan kepada seseorang yang masih ada hubungan kerabat jauh, bukan tempatnya jauh, bukan, ada masih mengudulur kerabat namanya. Yang 700 ini adalah saudara dekat, apalagi itu diberikannya kepada orang tua, maka itu lebih baik lagi. Apakah tidak dikatakan sebagai nafkah? Ya bukan, nafkah kan pemberian yang diberikan tiap hari, itu namanya nafkah. Kemudian yang 7.000 itu diberikan kepada muta'alim, kepada santri. Lah tambahkan mana sih ngulang ngaji, mestinya kan gitu. Nah, aku ngomong ini kan berbeda jaluk, kan repot lah. Enggak. Memang kalau kita melihat dari acuan awal itu 10, 70, 700, 7.000. Jadi memberikannya kepada siapapun tidak ada ukurannya, ini sedekah. Tapi kalau ada ketentuannya, mikdar tadi, ukuran yang sudah diterapkan itu nilai zakat. Fitrah itu sudah ukuran, fitrah itu. Fitrah itu ukuran berapa triliun di lebaran ini yang dikeluarkan oleh orang-orang muslim itu. Cuma pengaturannya yang belum tepat. Masih konsumtif semuanya yang diberikan. Belum semuanya bisa dialokasikan ke arah pemanfaatan zakat. Maka kalau tadi saya katakan dikelola dengan benar, umpamanya siapa yang tidak punya kerjaan dikasih, katakan butuh jualan sayur keliling, itu kalau keliling itu kan berapa? 1 juta, 2 juta, dan barangkali pakai sepeda until bisa. Nah ini nanti yang awalnya kita berikan dari mustahik, di tahun kemudian ini menjadi seorang muzaki. Tapi terkadang juga gini repotnya itu, setelah diberikan tidak ada pantauan, tidak ada laporan, diberikan malah mulai. Nah ini kan repot. Yang semestinya untuk peningkatan sumber daya ekonomi dari orang di masyarakat, katakan di RT 27 kira-kira yang butuh betulan pekerjaan dan dia itu kekurangan biaya, bisakah itu dilaksanakan dengan penggunaan zakat fitrah? Bisa, karena zakat fitrah yang diterima itu sudah berbentuk penerimaan oleh amil zakat. Lah amil zakat inilah yang mengeluarkan di situ. Kalau panitia tidak bisa, panitia zakat tidak bisa. Kalau dibuta amil, ditunjuk di sini kan itu haknya dari mereka, kemudian dikeluarkan. Itulah seperti yang dikelola di Basnas itu, saya katakan. Itu baru bisa. Tapi selagi kok dikai akeh di sebelahnya yang sudah punya pegawai, punya rumah, aku nggak dikai, ya ini kadang menjadi iri. Repot, masyarakat belum paham misalnya ya. Ngerti nggih? Sedekah tadi kalau jalan kita sudah sebenarnya mengenai uang atau beras ya yang dibagikan. Iya. Kalau misalnya sedekah Pak, kita mau sedekah ke keluarga atau siapa saja, itu apakah harus berupa uang atau ini? Misalkan ya, ini kan mau momen lebaran nih. Mungkin kita yang punya baju lebih, yang sudah nggak muat atau gimana, kita bagikan kepada yang membutuhkan tadi. Itu apakah juga termasuk sedekah? Di sedekah itu bentuk apapun. Sedekah itu tidak harus berupa uang. Kayak beras, kayak baju, itu sedekah. Tapi kalau yang itu zakat tadi kan ukurannya adalah duit. Nah, zakat itu ukurannya duit. Kalau sedekah tidak harus duit.
berupa makanan bisa. Momennya Lebaran bagi mereka yang kebetulan usahanya banyak, tak dumi masyarakat disodakoti oleh. Dia tidak harus berupa duit, tidak harus berupa beras, mau ngasih sepakaian kan, mau ngasih bingkisan Lebaran kan, gitu monggo. Nah, sedekah sembarang lawan bisa diterima. Tapi ada yang pernah ini Pak, Bu, ini sedekah zakatnya anak saya kan gitu, santri, tapi berupa isinya itu selain sembako tadi Pak, gimana itu? Kalau zakat itu ukurannya jelas. Di Indonesia ini karena min kuwati baladihi, kekuatan dari negara kita sumber makannya umumnya Indonesia itu beras, ya beras. Lah, ikut pakai uang ini kan ngikuti madhab yang lain, karena madhab Hambali namanya. Bolehkah? Boleh. Cuma ukurannya beda dengan yang beras. Harus 3,8. Sekarang Samarinda sudah agak lumayan. Hitungannya adalah 2,7, yang biasanya cuma 2,5 aja. 27,5 ya. 2 kilo 7,5 on. Lah, itu min kuwati baladi. Memang di Indonesia beras. Kemudian ikut pada pada madhab yang lain ikut pakai duit, maka hitungannya tidak boleh ukuran beras yang takaran Imam Syafi'i kemudian diuangkan hingga duitnya sebesar duit ukuran beras Imam Syafi'i. Lah kalau pakai duit niku ukurannya adalah miliknya Imam Hambali berapa? 3,8 kilo. Maka kok tinggi kalau pakai duit itu? Karena mengikut madhab mereka, nyebrang madhab. Jadi kalau pakai duit nggak boleh menghitung hitungan Imam Syafi'i dituangkan, ya nggak bisa hitungannya. Mumet malah. Ya tidak apa-apa kalau zakat fitrah itu uang, tapi ukurannya hitungannya adalah 4,8 kilo diuangkannya, bukan 3,8, bukan 2,7 meter kalau diuangkan. Maka ukuran yang ada, kok ikut ketika diuangkan kok tinggi duitnya? Ya karena tidak ngikut ukurannya kiloannya Imam Syafi'i. Ya tergantung jenengan mau beli beras kemudian dibawa sini. Yang nggak boleh itu panitia ngedep beras ini didol ning kono, terus diduwiti itu didol meneh ning kono, beras yo niku gak oleh niku. Mboten oleh. Kecuali panitia menyediakan beras sekian ton di sini. Sampai beli di situ dulu. Kalau memang itu fanatik harus beras. Ada sekian ton, kemudian sampai beli sini ini dizakatkan di sini, disisihkan yang zakat ditumpuk sendiri. Orang datang lagi beli yang sebelah sini, nanti yang dizakatkan sebelah sini. Itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu satu beras ember di situ, ini saya jual sampean, kemudian dizakatkan diterima oleh panitia, ini dijual lagi di sini, ya ini tidak benar gitu. Dulu pernah terjadi di sini. Sekarang dirubah karena tidak pas. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan nih Pak. Pertanyaan yang pertama, mengeluarkan zakat fitrah itu sahnya pada waktu diterima oleh panitia zakat atau amil zakat, apakah setelah tersalurkan kepada yang berhak menerima? Itu yang pertama, maksudnya sahnya. Yang kedua, kita mengeluarkan zakat, kami setiap hari hanya tahu kepada mungkin tetangga dalam kehidupan sehari-harinya itu minimlah, mungkin bisa dikatakan kurang dalam keseharian itu. Kita langsung zakatkan mereka apa
bagusnya ke masjid atau musola itu? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi zakat ini kan asnafnya di antara fakir miskin ada yang namanya amil. Karena amil ini sudah ditunjuk, ada lembaganya sendiri di Al-Azhar, namanya ada penunjukan yang ditunjuk di situ, dan itu mestinya kita harus di SK-kan, itu mereka terima jenengan itu sudah sah menyerahkan zakat kepada amil. Nah kebetulan dibagikan itu bukan berupa zakat lagi, tapi sedekahnya dari amil. Karena ini sudah diterima. Andai kata ini kok bersikukuh, aku sebagai amil ini, kemudian karena kondisi masjid sedang membangun, zakat sudah dikeluarkan, ya tidak apa-apa. Oh itu sudah diterimakan sah. Apakah boleh itu zakat dibuat untuk bangunan, musola, bangunan masjid, bangunan pondok pesantren? Di pendapat di kitab Tafsir Munir itu ya juzu iqtaul zakata fitri libina il masjidi. Ngono kan penerangan ini. Tapi ini tidak bisa diflorkan. Wah dicela orang ngoten niku mangke. Jadi ketika ini zakat fitrah ini tidak dibagikan secara umumnya, kata tadi kan namanya inamas shadaqatul fuqara wal masakin namanya. Oh dicela orang betulan. Tapi ketika ini sudah diambil zakat, kan diberikan kepada amil, ini bisa digunakan untuk bangun masjid, bangun musola, karena itu sudah sah diterima oleh amil tadi. Itu bedanya panitia dengan amil itu. Kalau panitia ya harus hati-hati betul. Panitia itu dapat upah kerja, tapi kalau amil itu dapat asnaf, bagian dari asnaf yang ada. Karena memang itu sah. Yang kedua Pak, umpamanya ini tidak saya bawa ke masjid, kebetulan di tetangganya itu ada orang betul yang membutuhkan, ya tidak apa-apa, oleh mawon. Kebetulan itu tetangganya butuh sekali, malah sampai bawa keluar, ya mendingan tetangga itu sendiri dulu yang diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Andainya kita ini simpan uang dalam kita simpan dalam 1 tahun, katakanlah sekian dolar. Enggak. 10 juta Ya. bahasanya gitu lah. Ini andai. Jadi kita setiap selama 1 tahun itu harus mengeluarkan zakatnya apakah mengeluarkan zakatnya apa dikeluarkan apa enggak gitu maksudnya. Kalau dalam 1 juta aja. Lah ya tadi kalau sampean itu profesinya memang sebagai jasa, penjual jasa, karena memang ngerit kan, tak kumpulkan duit saya itu. Kalau memang dulunya belum pernah dikeluarkan dan dikeluarkan tidak apa-apa, sudah pernah nyicil tadi kan. Tapi kalau memang belum pernah dikeluarkan, ya sisa hasil yang ada itu kok tinggal 10 juta, ya hitung aja 10 juta itu berarti 250 sing dikeluarkan. Betul Pak, yang maksud saya itu Lebih. yang tidak ditambah 1 tahun simpanan kita itu apa di kalau tiap tahun seandainya kita tidak tambah setiap tahun kita keluarkan terus seandainya sampai setahun terus. Ya sudah gini, kalau memang itu patok penghasilan saya setahun ini 10 juta. Lah nanti di tahun lagi itu jenenge ya beda hasil Pak, hasil yang itu kan sampai tabungan saja itu. Tabungan sekali aja ya keluarganya ya. Oh, bukan tabungan, hasil, bukan tabungan. Beda Pak, tabungan dengan hasil kerja itu beda. Sampai tahun ini mendapatkan hasil pertama 10 juta tadi kan, sudah dikeluarkan, kemudian sama tabung. Ya tahun berikutnya ini yang dihitung lagi, tidak harus menghitung yang ini lagi. Bingung malah.
simpanan 1 tahun itu lah Pak. Simpanan kita 1 tahun, kita tidak tambah-tambah. Jadi apakah sudah kita keluarkan 1 tahun itu, tahun belakang nanti kita ada tambah lagi, apakah dikeluarkan lagi? Nah iya, itu jenenge simpanan tabungan itu tidak dikeluarkan lagi karena sudah dikeluarkan di tahun yang akan datanglah hasilnya yang berapa yang dikeluarkan di tahun yang akan datang. Ini sudah simpanan. Maksudnya begitu tuh Pak, yang bukan ditambah, cuma tahunan uang kita yang ada itu apakah setiap tahun kita simpankan dan tambah keluarkan terus setiap tahun? Dan hasil Pak, hasil per tahunnya Pak, hasil per tahunnya. Ya, ya sekarang itu yang dipertanyakan walaupun kita mungkin belum pasti. Tapi kalau mau sedekah ya enggak apa-apa, tapi tidak hitungan zakat sedekah. Terima kasih Pak. Cukup ya? Karena ada persiapan yang nanti ada yang ke kota, nanti disiapkan aja. Karena ada kegiatan saya bedah buku hari ini di Kemenak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Puasa harus seharian ngomong nanti kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh beras akeh duit akeh kanggo sangu lunga kaji barakahe Kanjeng Nabi mugi Allah ngijabahi apa sing dijaluki amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi amin amin ya Allah rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma alhamdulillah kulli hal wa na'udzu min nar Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam Allahumma nawwir qulubana bi nuril ihsan Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an Allahumma nawwir qulubana bi nuril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bil syamsi ka abadana ba'da bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa kull amali sholihatina wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya rahmatika ya arhamar rahimin nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.